Selamat datang buat Anda yang baru bergabung. Kita lagi ngobrol soal buzzer, ya Dik? Betul, lihat kan tadi ada beberapa Gak usah tunjuk-tunjuk ada beberapa berita tadi sebelumnya itu tentang Pak JK yang katanya gimana mau kritik pemerintah kalau dikit-dikit dipanggil polisi gitu. Nah, Pak JK itu juga komentarin juru bicara presiden. Nah, orangnya sudah hadir di sini. Fajrul Rahman, juru bicara presiden Republik Indonesia. Pak Fajrul, apa kabar? Halo Pak. Kabar baik. Asik. Ini kenapa Pak Fajrulnya begini? Nah, ini dia yang benar. Kemudian ada Mas Zulfikar Akbar, editor cyberthreat.id. Mas Zulfikar sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan satu lagi, Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Pak Mardani. Halo Pak. Atur nuhun, baik, alhamdulillah. Nah, kalau Pak Mardani itu udah tahu aturan mainnya kata netizen. Pernah ya diundang Bebas. semuanya? Oh pernah, dia malam-malam datang ke sini bercanda-bercanda. Pak Fajrul, Mas Zulfikar, kita bukan satu meja atau Rosi atau Kompas Petang, jadi bebas ya. Disclaimer dulu, ini acaranya pokoknya relax saja deh Hostnya ya. juga nggak terlalu pintar. Iya, host menyesuaikan biasa. dengan IQ saya. Saya ke Pak Fajrul dulu. Saya baca Twitter. Pak Fajrul nanya, siapa yang ternak buzzer? Udah ketemu belum siapanya? Saya membaca yang paling fenomenal itu kan salah satunya itu kasus Saracen. Saracen itu kan sindikat penyedia jasa konten kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu memiliki, menurut kepolisian ini, akun yang tergabung dalam Saracen itu berjumlah 800.000 akun. Dan terutama menyajikan hal-hal yang bersifat kebencian, suku, agama, ras, antar golongan. Mereka bertiga udah alhamdulillah ditangkap, ini para pelakunya, yaitu Jasriyadi, Faisal Tanong, dan Sri Rahayu. Bentar, saya potong. Saracen kan udah kelamaan, yang sekarang aja ngomongnya. Nah ini buzzer yang jelas kita bisa tahu mereka ini umumnya melakukan tindakan-tindakan negatif, berbeda dengan influencer. Influencer itu adalah kalau di dalam jurnal ilmu komunikasi disebutnya sebagai social media influencer. Nah sekali lagi buzzer ini memang tidak memiliki reputasi, umumnya identitasnya tidak jelas. Nah ini yang salah satu juga yang menjadi masalah yang terkait nanti dengan undang-undang ITE. Bayangkan Saracen itu ada 800.000 akunnya. Tapi alhamdulillah sudah pelaku-pelakunya sudah ditangkap oleh polisi. Pertanyaan saya belum kejawab, Pak Fajrul. Jadi siapa yang berternak buzzer sekarang selain Saracen? Kalau melihat laporan dari kepolisian, ada kaitan tiga orang tersebut dengan satu kekuatan entah organisasi lah begitu ya. Saya pikir itu yang menjadi persoalan yang harus kita tangani juga. Tapi Bapak, pemerintah pakai buzzer nggak Pak? Kagak, dia udah bilang Dika di beberapa media. Nggak. Justru ini untuk klarifikasi dari Pak Fajrul sendiri di show ini. Suaranya tidak terdengar. Wah. Untung dia nggak dengar. Aduh. Ya, tadi Pak Fajrul, Dika itu tadi nanya, pemerintah pakai buzzer nggak? Cuman kan udah dijawab, Pak Fajrul. Pemerintah tidak punya buzzer. Nah, itu udah dijelasin. Pemerintah tidak punya buzzer. Kalau yang resmi dari pemerintah kan sebenarnya ada jubir, ada humas di 38 Kemenko, kementerian, lembaga, kemudian tentu terkait dengan ada yang influencer, yaitu misalnya di Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif itu terbuka buat publik, terutama traveler influencer. Itu bisa siapa saja, tetapi mereka dengan kekhususan tertentu untuk melakukan branding dan awareness. Pak Mardani, pemerintah nggak pakai buzzer, percaya nggak? Nggak, maksudnya pertanyaan diganti. Apa yang Pak Mardani pikirkan ketika mendengar kata-kata pemerintah tidak punya buzzer? Saya kasihan sama Bintang Emon ya. Saya sedih dengan Dandi Laksono. Teman-teman Tempo juga luar biasa diserangnya. Jadi de facto-nya buzzer ada. Dan menyerang dengan cara yang tidak beretika. Nah karena itu
Saya sepakat sama Mas Fajrul kalau ada pemerintah menggunakan buzzer, itu adalah pemerintah yang tidak percaya diri. Karena ketika sudah memerintah, mestinya pemerintah merangkul semuanya. Yang oposisi, yang koalisi, yang LSM, yang manapun dirangkul oleh pemerintah. Karena semua adalah elemen bagi pembangunan bangsa. Ada tesa, PKS antitesa, pakai buzzer sintesa. nggak? Nah, PKS pakai buzzer Ditanya nggak? balik. PKS semua akunnya jelas. PKS semua akunnya terbuka, menyatakan diri sebagai oposisi, Mas Fajrul, begitu. Oh, oke. Jadi PKS tidak punya buzzer juga ya? Biarin berantem dulu. Silakan lanjut biar panas, biar share-nya tinggi. Alhamdulillah. Oh, enggak, jadi kan gini, pertanyaan saya tadi juga nggak kejawab dengan lugas. Ketika dikatakan pemerintah tidak pakai buzzer, apakah Pak Mardhani melihat hal yang sama? Saya melihatnya gini, nyuwun sewu, pemerintahan Pak Jokowi itu sangat aware kepada sosial media. Bahkan dari 2012 ketika beliau maju di Pilkada DKI, beliau sudah didukung sama Jasmep. Sebagian quote and unquote pengelola Jasmep sekarang mendapatkan posisi yang cukup baik. Buat saya nggak ada masalah karena memang pemilu ke depan bukan cuma pemilu di dunia nyata, tapi di dunia maya juga ya. Tetapi sebagian komen-komennya memang sering tajam dan mengkritik dan beberapa out of the law, kayak nggak terjangkau oleh hukum. Jadi ketika Mas Fajrul bilang tidak ada buzzer, sementara serangan sama kelompok-kelompok tertentu tetap jalan, masyarakat agak susah percayanya nggak ada buzzer. Ya begitu. Allah, ini ngobrol sama politisi itu susah ya. Muter, nggak percaya. Pemerintah tidak punya buzzer. Pemerintah tidak punya buzzer. Oke. Karena itu kan organisasi formal negara ya, nggak boleh. Kami cuma memiliki humas, cukup di 38 kementerian, ada sekitar 100 lembaga, dan kemudian ada jubir yang harus bisa menjelaskan kepada masyarakat. Tapi yang saya tangkap Pak Mardhani, Pak Fajrul, dua-duanya Anda sepakat bahwa ada buzzer. Ada buzzer tuh ada dan terorganisasi. Nah, Mas Zulfikar kasih kita insight dong soal buzzer yang terorganisasi ini. Ya, nyebut nama juga boleh kok. Jadi gini, Dika, Mas Riko, Pak Mardhani bentar, giliran Mas Zulfikar. Sorry, saya potong. Gantian yang tengah dulu. Silakan. Dia udah dibayar, nanti nggak ngomong-ngomong. Oke, kita berbagi dulu, Pak Mardhani. Jadi apa soal terorganisasi atau tidaknya? Kalau saya mencermati itu adalah bahwa mungkin ada partai-partai tertentu yang menggunakan buzzer. Partai tertentu itu maksudnya semua partai, 2 atau 3 partai. Ya. Partai tertentu itu sebut aja. Partai apa, Mas? Ya katakanlah partai politik. Kita tidak bisa menyebut namanya gitu ya. Main aman. Ya, lanjut. Dan keributan lebih jauh. Sebut. Gitu. Lanjut. Apa PKS? Mumpung ada orangnya ini. Dalam yang lebih jauh itu pasti Pak Mardhani pastinya gitu ya. Cuman kita nggak tahu apakah Pak Mardhani bisa jujur untuk mengakui kami tidak masalah enggak. Gitu, oke. Jadi kembali ke kejujuran masing-masing kita aja. Kalau saya mencermati, hampir semua kekuatan atau politik organisasi itu mereka umumnya punya buzzer. Cuma lagi-lagi kalau terkait dengan pemerintah, ya yang katanya buzzer pemerintah itu saya bisa pastikan nggak ada buzzer pemerintah itu. Pemerintah kan bergerak, ada aturan, ada ketentuan yang mengikat mereka. Tidak bisa serampangan, misalkan mengerahkan buzzer bla 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 itu tidak bisa lah. Jadi buzzer ini umumnya itu mereka mau organisasi sendiri. Seperti misalkan ada satu figur tertentu yang punya pengaruh di internet, dia punya interest apa, terus dia berjejaring dan mereka di sana berkomunikasi dan ayo deh ini kita ada perlu yang perlu di-share ke publik gitu. Kita ada perlu yang diluruskan. Jadi itu mereka bekerja begitu. Saya kira buzzer-buzzer partai politik seperti PKS pun nggak jauh berbeda dengan itu. Cuma lagi-lagi yang saya sayangkan juga tadi itu Pak Mardhani cenderung memvonis bahwa buzzer itu langsung negatif. Padahal itu judging seperti ini, penghakiman vonis seperti ini tuh saya kira nggak tepat di zaman yang sekarang. Karena kenapa? Kita lihat data lagi loh ya. Jumlah pengguna internet di Indonesia itu ada 202 juta loh. Terus pengguna media sosial itu ada 170 juta. Dan
Dari 170 juta pengguna internet ini, apakah kita bisa hakimi bahwa mereka semua buzzer dan semua yang mereka lakukan Ya, adalah Mas Zulfikar, jadi yang pengen Anda bilang adalah buzzer ini nggak perlu selalu dikonotasikan negatif gitu ya. Karena ada yang baik juga. Tapi kan dibayar juga, ada yang dibayar, ada yang dapat duit dari buzzer untuk menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan yang membayar. Usai jeda kita bahas, tetap bersama kami di Kata Netizen.